Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kami yang berjudul Toyota Motor Corporation. Yang pertama ada saya sendiri, Wiwi Hasani. Yang kedua Yanuar Wihayana. Yang ketiga Dia Ayu Mutmainah. Yang keempat Priska Augustria Faridotul Istiqomah. Yang kelima Ferry Hartanto. Yang keenam Agustina Khairunisa. Slide pertama ada profil perusahaan Toyota. Toyota didirikan tahun 1937. Pendirinya adalah Kiichiro Toyoda. Berkantor pusat di Toyota City, Jepang, memproduksi mobil. Toyota Motor Corporation atau TMC atau yang lebih dikenal dengan Toyota adalah sebuah perusahaan otomotif pabrikan yang berasal dari Jepang yang berpusat di Toyota Aichi saat ini. Saat ini Toyota merupakan pabrikan penghasil mobil terbesar di dunia. Di samping memproduksi mobil, Toyota juga memberikan pelayanan finansial dan juga membuat robot. TMC merupakan anggota dari grup Toyota yang memproduksi mobil dengan merek Toyota Lexus, Cayenne, Daihatsu, dan Hino, dan memiliki sebagian kecil saham dari saham Subaru dan Isuzu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya adalah visi dan misi Toyota. Visi Toyota yaitu menjadi perusahaan otomotif yang paling sukses dan dihormati di kawasan Asia Tenggara dengan memberikan pengalaman terbaik dalam kepemilikan kendaraan. Dengan misinya yaitu 1. Secara berkesinambungan, menyediakan produk dan jasa yang berkualitas tinggi serta memenuhi kebutuhan pelanggan melalui program pemasaran yang terbaik, mengembangkan karyawan yang berkompeten dengan menciptakan lingkungan kerja yang baik untuk mendukung tercapainya kepuasan pelanggan. Yang ketiga, memperkuat kolaborasi dengan produsen, dealer utama, dan dealer-dealer melalui komunikasi dan kerjasama yang baik. Dan yang terakhir yaitu untuk mengembangkan operasi perusahaan yang sehat dalam segala aspek, misal pemenuhan peraturan, lingkungan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu analisis lingkungan eksternal Toyota. Yang pertama, dimensi politik hukum. Kebijakan yang keluar oleh pemerintah merupakan aspek politik dan hukum yang mempengaruhi Toyota. Dalam mengembangkan bisnisnya, kebijakan internasional juga mempengaruhi bisnisnya. Dengan contoh, kebijakan MEA, dengan adanya MEA, memudahkan TMC dalam ekspansi pasar. Yang kedua yaitu dimensi teknologi. Teknologi merupakan salah satu faktor yang mendukung kesuksesan Toyota. Inovasi yang dilakukan oleh Toyota telah terbukti membawanya ke dalam jajaran perusahaan otomotif terlaris di dunia. Yang kedua, dimensi sosial budaya. Gaya hidup merupakan manifestasi keluar yang nampak dari sikap dan nilai seseorang. Di abad 21, gaya masyarakat memilih sesuatu yang lebih praktis. Hal ini juga nampak pada kendaraan, terkhusus mobil. Dengan menggunakan mobil, maka seseorang akan lebih efisien dalam menggunakan waktunya. Selain itu, kepemilikan mobil atau kendaraan juga dapat mencerminkan status seseorang. Yang terakhir yaitu dimensi ekonomi, daya beli masyarakat, suku bunga, dan inflasi. Hal ini yang sering terjadi di Indonesia. Menurut Gaikindo, akibat inflasi dan suku bunga menyebabkan penjualan mobil menurun secara signifikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Analisis lingkungan internal Toyota. Sumber daya. Toyota mempunyai program TTEP yaitu pelatihan kepada anak-anak SMK untuk bekerja di Toyota. Sehingga anak-anak negeri yang berprestasi inilah yang nantinya akan direkrut Toyota untuk menjadi pekerjanya. Dengan kualitas pekerja yang sangat bagus dan upah yang sangat diminimalisir, mungkin Toyota mampu memproduksi mobil dengan jumlah yang banyak, kualitas yang bagus, dan berharga terjangkau. Sumber daya yang baik sangat dibutuhkan agar dapat menjadi kelangsungan bisnis dan kualitas kendaraan tersebut, sehingga dibandingkan merek otomotif lainnya. Kapabilitas. Toyota mampu menjadi perusahaan otomotif terbesar di dunia dengan produksi mencapai 8,5 juta unit per tahunnya. Kesesuaian kapabilitas Toyota yaitu Toyota mampu memproduksi mobil dengan harga, tipe, dan jenis yang sesuai dengan target pasarnya. Kompetensi inti. Toyota memiliki pembagian unsur, tugas, dan wewenangnya sendiri, antara lain ada unsur organisasi induk, unsur pelaksanaan, dan pendukung. Toyota juga bergerak dalam bidang produk atau merek sehingga harus memaksimalkan kualitas dengan harga yang terjangkau. Penerapan SWOT pada PT Toyota Motor Corporation.
strength atau kekuatan, brand image yang sangat kuat dan diinginkan oleh konsumen, varian harga yang terjangkau konsumen kelas bawah, varian model yang memenuhi kebutuhan masyarakat kelas bawah, menengah maupun atas. Pembaruan dan upgrade produk mengikuti perkembangan zaman, misalnya Toyota Avanza 1200 cc menjadi 1500 cc. Pengeluaran produk baru yang inovatif sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan pasar. Tim riset dan perkembangan yang memiliki teknologi baru. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Perbedaan persepsi antara pasar domestik dengan pasar internasional tentang kelas produk Toyota Rush. Pihak Toyota sendiri mengklaim bahwa Toyota Rush ditempatkan pada kelas mid-class SUV. Sedangkan kriteria kapasitas cc kelas mid-class SUV sendiri adalah 1500 cc. Sistem inden yang mengecewakan konsumen. Kadang-kadang konsumen membatalkan produk pemesanan karena kecewa akan janji yang diberikan oleh pihak dealer Toyota. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang opportunity atau peluang. Untuk peluangnya sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada melakukan kerjasama dengan pemerintah, kepolisian maupun TNI untuk pengadaan kendaraan dinas. Yang kedua ada pemberian diskon, cashback maupun undian kepada setiap pelanggan Toyota. Dan yang ketiga itu adanya kejenuhan konsumen otomotif domestik terhadap jenis kendaraan MPV, sehingga angka penjualan SUV terus meningkat. Kemudian yaitu ada threats atau ancaman, itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada persaingan yang semakin kompetitif pada pasar otomotif domestik dengan inovasi-inovasi produk yang dilakukan oleh kompetitor. Yang kedua ada tingkat suku bunga yang tinggi di Indonesia. Yang ketiga ada sistem birokrasi yang dianggap menyulitkan iklim investasi khususnya otomotif, mengakibatkan terciptanya sistem biaya tinggi. Dan yang keempat itu ada daya beli masyarakat Indonesia yang menurun. Untuk analisis implementasi strategi, yang pertama itu ada production strategi atau strategi produksi, yaitu di bidang produksi, visi Toyota sebagaimana diutarakan oleh Akio Toyoda, Presiden Toyota Motor Corporation saat ini adalah untuk terus menciptakan ever better cars that exceed expectation melalui berbagai inovasi yang dibutuhkan tanpa melupakan social responsibilities pada lingkungan. Yang kedua itu ada menyesuaikan dengan selera pasar. Toyota sendiri dikenal dengan kualitas mobil yang sangat luar biasa baik performa mobil, tampilan mobil, dan daya tahan. Mobil-mobil Toyota juga memiliki bandrol harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan mobil-mobil di kelasnya. Untuk yang ketiga ada meningkatkan efisiensi dan jumlah produksi. Toyota juga menggunakan sistem produksi just in time. Maksudnya sendiri dari just in time itu adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin. Dan yang terakhir menjadikan Indonesia basis produksi. Maksudnya sendiri yaitu Toyota telah memiliki 2 pabrik di Indonesia di Sunter dan Karawang. Kapasitas produksi mencapai 400.000 per tahun. Hasil produksi Toyota Indonesia tidak hanya untuk domestik, tapi juga diekspor ke mancanegara. Lebih dari 50% produksi mobilnya di Indonesia diekspor, sisanya untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Plasemen strategi atau strategi penentuan lokasi. Yang pertama, saluran distribusi. Distributor produk-produk Toyota sudah tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Salah satu distributor utamanya adalah Toyota Astra Motor, yakni Toyota bekerja sama dengan PT Astra Internasional dalam memasarkan produk-produknya. Yang kedua, cakupan distribusi produk-produk Toyota sudah hampir menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Dan yang ketiga adalah lokasi gerai. Hampir di seluruh kota besar di Indonesia, diantaranya Balikpapan, Bandung, Bengkulu, Cirebon, Denpasar, dan Jabodetabek. Dan yang keempat, tingkat dan lokasi persediaan. Just in time sistem adalah sistem di mana perusahaan memproduksi hanya sebanyak jumlah dibutuhkan atau diminta konsumen.
pada saat dibutuhkan sehingga dapat mengurangi biaya pemeliharaan maupun menekan kemungkinan. Selanjutnya, promotion strategi atau strategi promosi. Itu ada 4. Yang pertama, iklan. Pengiklanan Toyota dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti mengiklankan di televisi dengan desain grafis yang menarik. Yang kedua, penjualan perorangan. Kemudahan untuk dapat melakukan pembayaran secara kredit atau diangsur. Dan yang ketiga, promosi penjualan. Memberikan potongan harga atau bonus-bonus seperti smartphone atau jam tangan bermerek. Dan yang terakhir, publisitas. Publisitasnya pun dilakukan di mana saja, seperti televisi, website, iklan internet, radio maupun melalui pameran-pameran di berbagai tempat maupun pusat perbelanjaan. Selanjutnya ada pricing strategi atau strategi penentuan harga. Promotional pricing adalah upaya Toyota untuk mempromosikan produknya dengan cara memberikan fasilitas pembayaran, misalnya yaitu Nasmojo memberikan bunga cicilan ringan dan jangka waktu yang panjang untuk penjualannya mobil. Dan yang kedua, warranties and service contract, pemberian layanan garansi dengan Strategi pemasaran Toyota Motor Corporation. Yang pertama, pemasaran produk berdasarkan region. Dari strategi ini, Toyota selalu mampu menjual produk-produknya di masing-masing negara karena memang produk tersebut sesuai dengan ekspektasi konsumen. Terus yang kedua, penjualan produk tertentu untuk memenuhi permintaan pasar tertentu. Toyota memproduksi produknya sesuai dengan permintaan dan ekspektasi konsumen pada region tertentu. Misalnya untuk pasar Indonesia, Toyota paling banyak menjual Avanza yang bertipe mobil keluarga. Yang ketiga, diferensiasi dan diversifikasi produk. Toyota melakukan strategi diferensiasi dan diversifikasi. Strategi diferensiasi adalah produk yang ditawarkan berbeda dari satu atau lebih pesaing melalui suatu cara atau banyak cara yang dapat dinilai oleh para pelanggan sehingga mempengaruhi pilihan pelanggan. Terus yang keempat, memperluas saluran produksi dengan menambah jumlah dealer. Jumlah dealer Toyota berkembang sangat cepat. Hampir di setiap kota bahkan kabupaten sudah terdapat setidaknya satu dealer di masing-masing kota atau kabupaten. Terus yang kelima, memperluas pasar dengan bekerja sama dengan perusahaan otomobil lokal. Bekerja sama dengan Astra International sehingga membentuk Toyota Astra Motor agar mempermudah dalam memasarkan produk-produk Toyota di wilayah tersebut. Yang keenam, memperluas pasar dengan memiliki mayoritas saham perusahaan otomobil lainnya. Toyota memiliki sebagian besar dari saham Daihatsu dan juga Hino, sehingga dapat dengan mudah melakukan kerjasama seperti Toyota dan Daihatsu yang menciptakan mobil kembar seperti Avanza dan Xenia, Rush dan juga Terios. Itu kan bentuknya hampir sama ya. Terus yang keduanya sama-sama meledak di pasaran. Selanjutnya, Corporate Social Responsibility atau CSR Strategy. Yang pertama, Toyota meluncurkan kampanye Road Safety pertama di Asia Tenggara. Peluncuran kampanye ini bekerja sama dengan penyanyi asal dari Amerika Serikat yaitu Taylor Swift melalui The Red Tour yang didukung juga oleh Cornetto. Latar belakang kampanye Road Safety ini diadakan karena berdasarkan penelitian yang dilakukan Toyota di 5 negara Asia Tenggara, menunjukkan bahwa hanya 25% pengemudi dan penumpang menggunakan sabuk pengaman. Kampanye Road Safety ini juga sudah dilakukan di Indonesia melalui program Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk wujud komitmen Toyota untuk terus mengajak masyarakat untuk membudayakan keselamatan dalam berkendara di jalan raya.
Peluncuran kampanye ini dilaksanakan pada April tahun 2014. Selanjutnya, Toyota juga mengadakan kuliah umum membahas tentang strategi Toyota selama 40 tahun di Indonesia yang ditekankan pada produk Toyota Avanza sebagai contoh kasusnya. Kuliah umum ini diadakan di UI, ITB, USU, Unhas, dan UGM. Sasarannya bukan hanya mahasiswa, tapi juga masyarakat umum yang berguna untuk menambah wawasan tentang strategi bisnis di Indonesia. Toyota Indonesia telah membuat proyek percontohan mengurangi kemacetan di Jakarta. Proyek percontohan ini berada di Simpang Mampang. Proyek ini merupakan salah satu alternatif untuk menyempurnakan infrastruktur dan manajemen lalu lintas di daerah ini. Program yang didanai sebagian dari pemerintah Jepang dan sisanya dari Toyota Indonesia ini diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan dan mengurangi panjangnya antrian di lampu merah Simpang Mampang menjadi lebih pendek. Terima kasih. Oke, jadi kesimpulannya itu adalah strategi yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia sesuai dan efektif. Hal ini ditandai dengan penguasaan pangsa terbesar di Indonesia untuk segmen MPV (Multi Purpose Vehicle) dan segmen sedan kecil (Compact Low). Untuk menghadapi persaingan industri otomotif di Indonesia, memiliki strategi: 1. Meningkatkan kapasitas produksi mobil, yang kedua menambah segmentasi mobil, yang ketiga mengembangkan teknologi otomotif, yang terakhir meningkatkan strategi untuk penetrasi pasar. Maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.